Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wal akhwat, a'azakumullah. Alhamdulillah di hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian rutin di hari yang mulia, ya hari Jumat, hari rayanya umat Islam. Hari ini agak terlambat, ternyata macetnya seperti sudah tidak ada corona sekarang ya ke sini. Jadi panjang sekali dan antriannya luar biasa. Ikhwan wal akhwat, kita akan melanjutkan pembahasan akidah, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mengenal Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu mengenal malaikat-malaikat Allah. Kenapa materi berikutnya mengenal malaikat, nabi, para rasul dan kitab-kitabnya? Karena ini bagian dari rukun iman. Rukun itu adalah tiang-tiang, ya, pondasi. Kalau dia hilang maka hilang iman itu. Maka orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, dia keluar dari agama ini. Orang yang tidak mengimani Al-Quran, dia keluar dari agama ini. Ya. Orang misalnya, saya mah tidak menerima ayat yang ada di surat misalnya, surat Al-Baqarah ayat sekian misalnya. Dia langsung keluar dari Islam. Dia termasuk orang yang kufur, keluar dari agama ini. Kenapa? Karena dia telah menolak, ya, hukum kalam Allah dan hukum yang telah Allah turunkan. Nah, maka kita harus mengenal ini semuanya. Dimulai dengan mengenal malaikat. Kalau kita ingat rukun iman itu iman kepada Allah, malaikat, kemudian kitabnya, rasulnya, kemudian yang kelima iman kepada yaumil akhir, dan yang keenamnya iman kepada qada dan qadar. Baik, ikhwan wal akhwat, kenapa setelah mengetahui tentang Allah kita bicaranya tentang malaikat? Kenapa enggak rasul dulu, atau enggak kitab dulu, atau kenapa enggak hari kiamat dulu? Alasannya adalah, pertama karena malaikat adalah makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yes, diulang lagi, malaikat adalah makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah. Mereka tinggalnya di langit, mereka berada di dekat dengan Allah, dan mereka ini adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang malaikat itu utusan? Ya, Allah yang bilang di Al-Qur'an. Allah mengatakan ja'ilil malaikati rusulan. Allah menjadikan para malaikat itu sebagai utusan. Nah, itu alasan pertama. Alasan yang kedua, karena malaikat adalah makhluk yang gaib. Berarti malaikat punya sifat gaib. Gaib itu maknanya tidak terlihat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat oleh kita. Maka setelah mengenal Allah langsung mengenal malaikat. Kalau kita lihat urutan rukun iman, setelah Allah yaitu malaikat. Nah, beriman kepada malaikat tidak cukup hanya beriman, kita pokoknya beriman ada malaikat. Nah, ada beberapa hal yang harus kita imani berkaitan dengan iman kepada malaikat. Satu, yaitu adalah mengimani bahwa malaikat semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan oleh Allah dari cahaya. Mereka tidak pernah bermaksiat dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor satu. Diulang lagi, ya, kita harus mengimani bahwa malaikat adalah semuanya makhluk Allah. Kenapa harus bilang begitu? Karena ada agama lain yang mengaku Jibril adalah Tuhan. Ya, Jibril adalah Tuhan. Nah, maka dalam Islam enggak, Tuhan itu cuma satu. Ya, Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama harus mengimani semua malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan mereka semuanya diciptakan dari cahaya.
dan semua mereka itu semuanya adalah taat kepada Allah. Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Kenapa harus ada yang ini? Harus dikuatkan yang terakhir ini, diimani, karena ada orang yang meyakini ada malaikat yang maksiat. Ya, seperti kisahnya Harut dan Marut. Banyak orang yang cerita dengan cerita palsu. Harut Marut ya kepincut hatinya sama seorang wanita di dunia, kemudian pindah ke dunia, dilaknat oleh Allah jadi penyihir. Di surat di surat Al-Baqarah ini kisahnya nggak begitu, itu salah. Ya, itu kisah yang tidak jelas dari mana asalnya. Nah, itu yang pertama yang harus kita imani mengenai malaikat. Yang kedua, kita harus mengimani bahwa malaikat-malaikat ini adalah utusan-utusan Allah yang punya tugas-tugasnya, yang kita harus mengimani apa yang Allah beritakan kepada kita. Ya. Kata Nabi begini, at-totis sama, langit itu kedengaran suaranya berat sekali dan dia layak untuk mengeluh. Kata Nabi, karena di langit sana, langit itu bukan cuma yang kelihatan sini, di atasnya antariksa dan seterusnya. Di sana itu tidak ada satu jengkal pun di sana kecuali ada malaikat sedang sujud. Jumlahnya banyak nggak? Banyak sekali. Dalil lain, jumlah malaikat banyak. Kata Nabi, dalam hadis sahih disebutkan atau dalam riwayat, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan riwayatnya. Di antara ciri malam Lailatul Qadar itu, bumi sesak penuh dengan malaikat pada turun. Allah bilang gitu di surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Penuh, kata Nabi. Tahu nggak berapa jumlahnya? Kata Nabi, jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di bumi. Ada kerikil tadinya? Ada berapa jumlah yang di situ aja? Banyak. Di bumi lebih banyak lagi. Nah, jumlah malaikat yang turun lebih banyak dari itu. Ya, lebih banyak daripada itu. Kemudian yaitu dalilnya lah bahwa malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Kalau ada yang bilang 10, di guru-guru agama ya suka ngajarin gitu 10, nggak tahu ya dari mana 10. Nah, kita akan belajar nama-nama yang dijelaskan. Nah, tadi alasan yang kedua. Maka ya, karena kita sudah tahu bagaimana cara beriman, maka kita harus belajar sekarang mengetahui malaikat-malaikat yang Allah beritakan kepada kita, ya, dan juga yang Allah jelaskan bahwa malaikat atau Rasul jelaskan bahwa malaikat ada hubungan dengan orang beriman. Ya, malaikat itu ada hubungan dengan orang beriman. Pertama kita akan bahas dulu malaikat-malaikat yang Allah beritahukan namanya dan oleh Allah dijelaskan tugasnya. Pertama, sebelum bicara baiklah, yang pertama dulu. Yang pertama yang paling dikenal malaikat siapa? Jibril. Dia malaikat ini namanya Jibril alaihissalam. Dia sayyidul malaikah, tuannya, pemimpinnya para malaikat. Kuat, punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in sama amin. Kata Allah, dzi quwwah, Jibril punya kekuatan. Ya. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin, punya kedudukan di arsy. Muta'in, ya, dia ditaati. Amin, ya, dia taat dan dia bisa dipercaya. Nah, ini Jibril alaihissalam sangat kuat sekali. Ya, sangat kuat sekali Jibril alaihissalam. Bukti kuatnya apa? Diriwayatkan kalau Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, penanyanya belum selesai, Jibril sudah ada di samping Rasulullah dengan jawabannya. Kecepatan apa itu? Bawa wahyu dari langit ke sangat cepat sekali. Sudah ada di samping Rasulullah dengan jawabannya. Contoh lain, kata Nabi SAW, ya,
Di dalam riwayat disebutkan bahwa ketika Allah mengutus malaikat untuk menghukum kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, Allah mengutus Jibril. Jibril mengangkat satu kota, dikeruk itu satu kota kayak pakai bulldozer gitu, seret gitu, hanya dengan satu ujung sayapnya. Diangkat ke langit, dalam Sahih Bukhari dikatakan ketika diangkat ke langit, para malaikat di langit bisa mendengarkan teriakan hewan-hewan yang ada di kota itu. Kemudian dibantingkan lagi ke bumi. Hanya dengan satu ujung sayapnya. Tahu berapa sayapnya Jibril? Jibril memiliki 600 sayap. Ya, satu kota dikeruk dengan satu ujung sayap. Berarti Jibril besar enggak? Besar. Nabi mengatakan, ya, aku pernah melihat Jibril duduk di atas kursi di antara langit, di antara langit dan bumi, di atas. Ya, kata Nabi apa? Ya. Badannya dan sayapnya menutup langit timur dan baratnya. Jadi kalau lihat penuh sama badannya Jibril alaihissalam. Nabi pernah melihat dalam hidupnya wujud Jibril itu 2 kali. Pertama ketika turun awal wahyu, yang kedua ketika Mi'raj. Siapa yang bilang? Allah yang bilang di surat An-Najm. Ya, Allah mengatakan laqad ra'auhu bil ufuqil mubin, di surat lain juga di juz amma juga ada. Kemudian kata Allah walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Muhammad Rasulullah telah melihat Jibril yang kedua kalinya, yaitu ketika Mi'raj. Besar sekali Jibril itu. Ketika melihat begitu Rasul kaget. Kemudian kata Jibril, wahai Rasulullah, Allah punya malaikat yang lebih besar dariku. Ya, dia adalah malaikat Israfil dan malaikat pemikul arsy. Ujung telinganya sampai ujung bahunya sejauh 400 tahun burung terbang atau orang berjalan di muka bumi. Nah, dari riwayat-riwayat ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun, wallahu a'lam mana yang paling sahih. Dari riwayat-riwayat ini, ikhwan akhwat, kita jadi faham bahwa kita ini makhluk apa? Kecil. Ya, kita mau sombong gimana sama Jibril ditipu, mungkin mati langsung. Ya. Kita ini makhluk kecil, nggak bisa apa-apa, punya harta banyak juga ditiup pakai angin langsung habis, hilang, sama malaikat penunggu gunung dilempar gunung langsung hancur. Ya. Kita ini makhluk kecil. Jadi kalau kita bilang ini dalam salat Allahu Akbar, langsung kebayang Allah Maha Besar dari itu semuanya. Ini makhluk-makhluknya aja gede banget. Kalau kita lihat ke langit, ketutup langit, kata Nabi, ya, saddal ufuk katanya, bisa menutup dari ufuk timur dan baratnya. Jibril itu. Nah, terus kita yang udah kecil, ya, kena flu langsung terkapar, sombong. Nah, ini mukmin tuh dia tahu kedudukannya di sisi Allah seperti apa. Makanya yang mulia di sisi Allah itu dilihat dari ketakwaan, bukan karena urusan dunia. Nah, Jibril punya tugas yaitu menurunkan wahyu. Jadi Jibril itu tugas utamanya menghidupkan urusan ruh, makanan hati. Sekarang saya ingin tanya ke antum. Kalau badan kita ini makanannya dari mana? Badan kita ini terbuat dari apa? Tanah. Makanannya maka dari bumi. Kita makan nasi, ya, makan lalap, makan segala macam. Itu makannya dari. Tapi kalau ruh yang ada di dalam tubuh kita diciptakannya di mana oleh Allah? Di langit. Makanannya maka harus dari mana? Dari langit. Kalau ada orang punya ruh nggak pernah dikasih makanan dari langit, maka dia krempeng, ya, dia nggak punya tenaga, mungkin lemas. Kenapa? Karena nggak pernah dikasih makanan. Dikasih makanannya makanan fast food, ya, minuman boba dan yang lainnya, ya. Ruh mah nggak bisa dikasih begitu. Ruh itu makanannya harus dari mana? Dari langit. Apa makanan dari langit? Yaitu adalah Al-Quran. Ya. Nah, Jibril itu menghidupkan urusan hati, urusan ruh. Dan tugas yang lainnya, ada tugas Jibril lainnya, yaitu adalah mengazab kaum.
kalau Allah akan mengadab satu kaum yang dikirim adalah Jibril alaihissalam. Jibril ini malaikat yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ngajarkan Nabi sholat Jibril, yang ngajarkan Nabi wudu Jibril. Sholat itu diajarkan oleh Jibril sehari setelah Rasul Isra Mi'raj. Besoknya langsung diajarkan, ini waktu duhur wahai Rasulullah, ini awal waktunya. Besoknya diajarkan duhurnya di akhir waktu, kata Jibril. Nah, duhur itu antara waktu yang kemarin sama yang ini. Nah, ini akhir waktu duhur. Besok itu asar juga demikian, maghrib, isya, subuh. Jibril kalau Nabi ditanya oleh kaumnya, Jibril yang ngasih tahu. Jibril yang berikan pertolongan. Ya. Pernah orang-orang musyrik datang kepada Rasulullah bilang, wahai Muhammad, katanya, kalau kamu beneran tadi malam ke Baitul Maqdis, Mi'raj, ya, mana buktikan? Ya, saya ini sudah sering ke sana. Coba sebutkan berapa pintunya, jendelanya gimana, mihrabnya gimana. Rasul kan datang malam-malam, cuma sholat terus ke atas. Oleh Jibril langsung diperlihatkan Baitul Maqdis di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bisa menyebutkan. Jadi inilah Jibril alaihissalam. Nah, jadi Jibril adalah Sayyidul Malaika. Jibril ini malaikat yang namanya disebutkan dengan jelas oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran hanya ada 5 malaikat yang namanya dijelaskan secara jelas. Ya. Siapa aja di Al-Quran? Di Al-Quran ya, Jibril, Mikail, siapa? Israfil, nggak ada namanya di Al-Quran. Nggak ada nama Israel. Malaikat Malik, ya, malaikat Harut dan Marut. Itu yang namanya disebut. Kalau pekerjaan tugas-tugasnya banyak di Al-Quran, ya, banyak. Kita lanjut. Malaikat apa lagi yang Allah beritakan kepada kita? Yang kedua Mikail. Malaikat Mikail, kalau tadi Jibril tugasnya menghidupkan urusan ruh, Mikail menghidupkan urusan apa? Jasmani, jasad. Apa tugasnya? Nurunin hujan, tumbuh-tumbuhan. Aduh, itu bunga meni indah. Siapa itu yang ngatur? Yang bertugas ngatur begini? Mikail. Buah-buahan, aduh itu meni legit. Mikail tugasnya. Yang ngurusin urusan rezeki, ya, hujan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, itu Mikail alaihissalam. Nah, Mikail ini dekat dengan Jibril, sangat dekat, sering turun bersama, ya, seperti ketika mengajarkan tentang turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kisah tentang itu. Jadi ini malaikat Mikail. Kita lanjut ya, karena banyak materinya. Setelah Mikail, siapa lagi yang diceritakan oleh Allah atau oleh Rasulullah, bukan cuma dalam Quran ya, dalam hadis? Malaikat siapa lagi? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang diberikan tugasnya untuk meniupkan sangkakala, yaitu tiupan pertama menghancurkan semua yang ada di alam semesta, tiupan yang kedua yaitu membangkitkan lagi yang akan dihisab nanti di hari kiamat. Di mana dalilnya? Di surat Az-Zumar. Allah lihat agama itu semuanya ada dalil. Kalau ada orang bicara ditanya dalil, pokoknya mah tiba lagi gitu. Nah, itu perlu ditanya ya, dipertanggungjawabkan dalil. Allah mengatakan wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kata Allah, ditiupkanlah sangkakala, mati semua yang ada di langit dan di bumi. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan yang kedua kali, maka semuanya bangun. Ya, mereka melihat akan dihisab. Ya, melihat catatan amalnya. Nah, ini tugasnya Israfil. Israfil malaikat yang lebih besar lagi dari Jibril alaihissalam. Ya, meniupkan sangkakala yang kita tidak tahu seperti apa bentuknya, tapi ciri-cirinya disebutkan dalam hadis. Dia sangat besar sekali, trompet seperti trompet yang sangat besar sekali, dan di situ terdapat lubang-lubang yang jumlah lubangnya sebanyak ruh yang ada di alam semesta. Gede enggak? Nanti akan ditiupkan oleh Israfil, semua ruhnya keluar. Kemudian kembali lagi ketemu sama jasadnya. Makanya di surat At-Takwir disebutkan wa idzan nufusu zuwijat, ketika ruh ketemu lagi sama badan. Jadi nanti ditiup sangkakala, tiupan yang pertama dihancurkan semuanya. Setelah semuanya hancur, Israfil diwafatkan oleh Allah, malaikat maut diwafatkan oleh Allah.
Jibril diwafatkan semuanya mati. Tidak ada makhluk di alam semesta ini kecuali Allah. Setelah itu dihidupkan lagi dan Israfil kemudian ditugaskan untuk meniupkan tiupan yang kedua. Setelah itu kata Israfil, wahai ruh, kembali semuanya ke jasad masing-masing. Wahai daging-daging, tumbuhlah kalian. Wahai urat-urat, bersambunglah kalian. Wahai tulang belulang, berbentuklah kalian. Maka semuanya berbentuk. Manusia itu semuanya akan hancur kecuali tulang ekor. Nanti dari tulang ekor itu muncul keluar gitu, kayak tanaman. Kita akan begitu nanti. Jadi lagi manusia masuk ruh. Itu nanti tiupan yang kedua. Nah, Israfil ini sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali, dan di situ terdapat jumlah lubang yang sebanyak itu. Nah, itu yang ketiga. Kita lanjut lagi ya, karena tadi saya banyak materinya. Berikutnya, malaikat siapa yang diketahui, yang dijelaskan? Malaikat Israel. Nggak ada nama malaikat Israel. Dari mana nama malaikat Israel? Ada Ustadz lagunya Bila Israel. Ada nggak dalilnya? Coba, ada nggak dalilnya? Pernah dengar nggak ada ustadz yang menyebutkan dalilnya tentang Israel? Perhatikan, di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada namanya malaikat Israel. Kalimat Israel itu datang dari Israiliyat. Israiliyat itu berita-berita yang datang dari Bani Israel sampai ke zamannya Nabi Muhammad SAW dan sampai ke kita. Bukan hadis. Ya, apalagi di Al-Quran tidak ada. Nah, terus Ustadz, malaikat pencabut nyawa itu siapa namanya? Allah hanya menyebutkan di Al-Quran namanya malakul maut, malaikat maut. Di surat As-Sajdah Allah mengatakan, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah kepada mereka, yang akan mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang telah diwakilkan tugasnya kepada dia. Jadi namanya siapa? Malaikat maut. Suka ada yang nanya, Ustadz, itu kalau ada kecelakaan satu pesawat yang meninggal 80 orang, itu malaikat mautnya kumaha nyebut nyawana? Tadi Jibril aja gede gitu, ya, gede gitu, kesulitan nggak Jibril menghancurkan satu sayap? Isi satu kota itu berapa ribu orang? Kayak kalau kota Bandung jutaan ya, kalau zaman dulu mungkin sedikit warganya, mungkin puluhan ribu, tapi banyak. Malaikat itu gede, kita kecil. Mungkin kalau orang lagi naik pesawat juga mainan berarti leutik gitu. Ya. Kecil kita ini. Jadi jangan ngebayangin ya urusan-urusan yang goib, urusan-urusan yang tinggi dengan akal kita. Kita ini kecil. Ya, kita ini kecil. Namanya malakul maut. Tugasnya adalah mencabut ruh. Ada yang meriwayatkan ya tentang asal mula malakul maut diberikan tugas itu. Jadi dulu Jibril disuruh datang ke bumi, turun ke bumi untuk mengambil tanah, untuk diciptakannya manusia. Kemudian diambil tanah itu, kemudian tanahnya berdoa, ya Allah selamatkan aku dari aku berlindung kepada Allah dari malaikat ini yang telah mengambilku. Kemudian malaikat Jibril naik ke langit dan tidak dibawa tanahnya, disimpan, tidak berani karena tanahnya berdoa. Malaikat Mikail juga demikian. Kemudian setelah itu malaikat yang ketiga turun, diambil, tanahnya berdoa, ya Allah lindungi aku katanya. Kemudian kata malaikat yang ngambil ini, aku juga berlindung kepada Allah katanya, sama. Kemudian dibawa ke langit. Dari mulai situlah malaikat ini ditugaskan untuk mengambil Wallahu alam ini hadisnya sahih atau tidak. Ada yang mengatakan ini hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya hasan, ada yang mengatakan dhaif ya. Tapi ada riwayat seperti ini. Taib, tadi malakul maut. Ya, kalau ada Ustaz, berarti malaikat Israel nggak ada. Ya nggak ada yang kasih nama malaikat Israel. Ya nggak ada. Mau percaya nggak, coba cari. Ya, nggak ada ya. Mantu mau nyari di Google juga nggak akan ketemu. Yang keluar nanti namanya siapa? Namanya yang keluar hadisnya Israiliyat. Israiliyat itu hadis, bukan hadis dari Nabi, tapi riwayat yang datang dari zamannya siapa? Bani Israel. Berita-berita zaman baheula, kayak dongeng kalau kita begitu. Itu bisa benar, bisa salah. Ya, tidak boleh dibenarkan kata Nabi, tidak boleh juga disalahkan. Udah, kita nggak boleh diambil kecuali ada dalil yang menyalahkan itu atau ada dalil yang membenarkan itu. Taib, yang berikutnya. Ayo, siapa lagi?
Siapa? Munkar Nakir. Munkar Nakir ada, ya, ada hadisnya. Kata Nabi, idza wudiya ahadukum fi qabrihi, kalau seseorang diletakkan di kuburannya, datanglah Munkar dan Nakir, ada disebutkan. Tugasnya menanyakan, ya, menanyakan manusia di alam kubur tentang robnya, tentang agamanya, dan tentang Nabi Muhammad atau tentang nabinya. Ya. Berikutnya siapa lagi? Siapa? Raqib Atid. Tidak ada malaikat namanya Raqib Atid. Raqib Atid itu sifatnya. Ada di surat Qaf. Saya ulangi lagi, ada di surat Qaf. Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang berbicara kecuali di sampingnya, di samping orang ini ada dua malaikat yang raqibun, hadir terus mengawasi, ya, yang selalu mengawasi, atidun, dia selalu ada mencatat, nggak pernah nggak hadir. Bukan nama, tapi sifat malaikatnya. Ya. Nah, jadi pelajaran agama waktu SD-nya banyak yang harus direvisi. Ya. Kalau punya anak, ajarkan yang benar. Ya. Berikutnya siapa lagi? Siapa? Malaikat Malik, penjaga neraka, ada di Al-Qur'an di surat Az-Zukhruf, ya. Allah mengatakan wa qalu ya malikul yaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, bilang ke Tuhanmu, bunuh aja kami ini karena udah capek disiksa di neraka. Ada disebutkan namanya. Kemudian berikutnya lagi malaikat Ridwan, ini ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Selain ini Allah hanya menyebutkan nama-nama tadi para malaikat, hanya disebutkan tugasnya. Kalau tadi pencatat amal siapa? Disebutnya kiroman katibin, katibul amal, pencatat amal. Disebutkan di Al-Qur'an kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada disebutkan di Al-Qur'an. Nah, di luar itu banyak sekali malaikat-malaikat yang Allah hanya menyebutkan nama secara global saja, disebutkan malaikat. Ya, tapi tidak disebutkan satu persatu. Ada juga oleh Rasulullah diceritakan malaikat-malaikat, tapi tidak disebutkan nama-namanya. Ya, baik. Sekarang, apa hubungan malaikat dengan orang beriman? Ketahuilah, belajar tentang iman kepada malaikat menguatkan diri kita. Menguatkan apa? Diri kita dalam menghambakan diri kepada Allah. Ada orang ya gini, mau Jumatan, kemarin udah dikasih contoh. Mau Jumatan, padahal belum azan, ya, di masjid banyak yang kosong, dia malah di luar, ya, duduk nongkrong, bari ngaroko, bari jajan cilok, kewe lamun azan karek ke masjid gitu ya. Padahal masjidnya tinggal sabaraha langkah, 10 langkah sudah masuk ke masjid. Mungkin orang ini nggak tahu kalau hari Jumat itu kata Nabi ada malaikat-malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid. So, tahu nggak hadis ini? Kata Nabi, Allah itu punya malaikat yang kalau di hari Jumat mereka akan berdiri di pintu-pintu masjid, bawa catatan. Yang masuk duluan ditulis namanya. Agus, Asep, ditulis namanya. Yang duluan pahalanya lebih besar dari yang berikutnya. Kata Nabi, kalau seandainya khotib sudah naik mimbar, dengarkan, kalau khotib sudah naik mimbar, ini nanti kasih tahu ke keluarga laki-laki di rumah. Kalau mau Jumatan masih wae di rumah, udah mau azan dikasih tahu, buruan ke masjid itu malaikat nungguan gitu. Nah, kata Nabi, kalau sudah khatib naik mimbar, catatannya ditutup. Yang datang terlambat katulis teu. Henteu. Ya. Setelah itu kemana? Mereka malaikat akan mendekati mimbar, ikutan apa? Dengerin khutbah. Yang datang terlambat mah ya sudah, wassalam. Ya, nggak akan dicatat namanya. Nah, maka hubungan malaikat dengan orang beriman itu ada hubungan yang kuat. Apa saja hubungan malaikat dengan orang-orang beriman? 1, malaikat itu suka mendoakan orang beriman. Malaikat itu suka mendoakan orang beriman. Ya. Kan suka ada di dalam Al-Qur'an sebutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada kan gitu? Atau misalnya walladzi yusolli alaikum,
wa malaikatuhu, malaikat bersolawat. Makna bersolawat itu malaikat bukan bilang Allahumma sholli ala Muhammad, bukan. Solawat kepada kalian maksudnya adalah malaikat mendoakan kalian agar diberikan ampunan dari Allah dan diberikan rahmatnya. Itu maksud malaikat bersolawat kepada kita. Ya. Nah, siapa saja pertanyaannya? Siapa saja mereka orang beriman yang suka didoakan oleh para malaikat? Nah, ini yang harus kita tahu agar kita tahu nanti kapan ini kita bisa didoakan oleh malaikat. Satu, yaitu adalah mereka yang suka menunggu sholat berjamaah. Mereka yang suka nunggu sholat berjamaah. Ya, nungguan asar, belum asar ya sebentar lagi nungguan. Mereka didoakan orang-orang seperti ini. Ya. Orang yang menunggu atau dia udah azan datang ke masjid duduk langsung di dalam, ya, mereka didoakan oleh para malaikat. Yang kedua yaitu adalah orang-orang yang kalau sholat duduknya di barisan terdepan. Ya, ada hadisnya disebutkan bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang selalu mendoakan orang-orang yang duduk di barisan terdepan. Ya, saudara orang di dia 1 2 3 4 5 6 7 8 cuma 9 orang tiketnya. Tahu nggak kata Nabi gimana? Kata Nabi gini, seandainya manusia itu tahu keutamaan barisan terdepan dan keutamaan azan, manusia akan berebut dan mengadu undian agar bisa dapat di situ. Kita enggak, ya, masuk ke masjid kosong kene di depan teh, sholatnya di marana? Di belakang. Ya, di belakang. Aneh. Kenapa aneh? Karena dia nggak tahu bahwa kita teh ada hubungan sama malaikat tuh. Kalau kamu duduk di depan ada malaikat. Di mana malaikatnya? Dalam riwayat lain disebutkan mereka berdiri an mayaminihi, berdiri di sebelah kanan sambil mendoakan orang-orang yang duduk di barisan terdepan. Jadi kalau kita masuk masjid duduk langsung di depan. Sekarang mah aneh ya. Misalnya gini, sop depan teh kosong, terus ada udah bilang dikasih tahu sama yang di depan teh, Pak, yuk kosong. Terus dia ngasih, sok mangga Pak, Bapak we mangga. Ngedorong batur. Duluan harusnya. Enggak mau didoain malaikat apa? Ya, mungkin orang ini enggak tahu. Nah, maka ilmu itu penting. Ya, kalau orang tahu, misalnya termasuk kalau orang menunggu sholat atau masbuk, orang masbuk misalnya udah selesai sholat, datang ke masjid, saya mau sholat, banyak yang bingung, sholatnya di lawan panto gerak. Aya nu kitu teh. Sholatlah ke depan, ya, karena sop yang paling utama adalah di depan, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mereka yang akan selalu didoakan oleh tadi 3 ya udah. Oh ya, yang ketiga, itu yang satu lebih ngawur lagi. Yang ketiga yaitu adalah mereka yang suka menyambungkan barisan sholat. Menyambungkan artinya mereka mau sop itu bersambung. Ya, kalau sekarang kondisi darurat, renggang, tidak apa-apa namanya darurat. Tapi yang dimaksud adalah menyambung. Misalnya di barisan depan itu masih kosong, sholat di belakang. Ya, ayo deui nung gini ya. Sering juga tuh saya beberapa kali lihat, misalnya gini, saya tuh udah sholat, misalnya saya masbuk, sholat di belakang di sop kedua, di tengah sama berapa orang. Tiba-tiba enu datang terlambat, ujug-ujug di sisi nyarira, ya, di pinggir sendirian, Allahu Akbar gitu. Kenapa? Pak kadia. Ya, di sini sambungkan gitu kan, udah ada barisannya gitu. Kenapa kok menyendiri? Ya karena nggak tahu. Ya karena nggak tahu. Kemudian yang keempat yaitu adalah orang yang suka bangun di waktu sahur. Waktu sahur itu maksudnya sepertiga malam, jam 3, jam 4 ya. Mereka yang bangun bukan untuk nonton bola, mereka yang bangun untuk berdoa, berzikir, baca Quran, mereka akan didoakan oleh para malaikat. Atau bukan yang bangun jam 3 untuk nunggu sope dibuka, ya, bisi kaburu habis standby jam 3. Yang kelima yaitu adalah mereka yang suka bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Nah, disunahkan kita banyak bersolawat terutama di hari Jumat, ya, karena banyak jasa dari Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah adalah manusia terbaik yang ada di bumi ini, di alam ini. Yang keenam
yang selalu didoakan oleh malaikat atau yang akan didoakan oleh malaikat, mereka yaitu adalah orang yang suka mengajarkan ilmu kebaikan, ilmu agama. Ya, mereka akan didoakan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, innallaha katahu wa ahlus samawati wal ar. Disebutkan Allah, para malaikatnya, bahkan semut-semut yang ada di lubang, ikan-ikan yang ada di lautan, mereka mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi kalau akhwat, ikhwan punya ilmu walaupun sedikit, ada orang yang nggak tahu, kasih tahu, diajarkan, diajarkan kebaikan, gitu. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, yaitu adalah mereka yang rajin berinfak. Mereka orang yang rajin berinfak, ada kenceleng infak, ada uang baru gajian, sisihkan sedikit, kemudian diinfakkan. Nah, mereka akan didoakan oleh para malaikat. Yang kedelapan yaitu adalah mereka yang suka yang berkunjung atau berziarah atau menjenguk orang sakit. Jadi diantara sunnahnya kalau ada orang sakit kita harus berkunjung, menjenguk, dan di situ malaikat akan mendoakan orang-orang yang berkunjung. Lihat, malaikat bukan mendoakan yang sakit, lihat, menunjukkan keutamaan yang besar yang dimiliki oleh orang yang menjenguk. Karena orang yang sakit dengan sakitnya dia menggugurkan dosa-dosanya. Nah, malaikat mendoakan orang yang menjenguk, ya. Dan menjenguk itu ada adab-adabnya, harus tahu kapan waktunya. Kalau lagi menjenguk, ya jangan berharap makan di situ. Bu, ulah ngarepotkeun sangu gitu nanaon, ngejenguk jangan, minum juga nggak usah. Ya, namanya juga menjenguk bawa, ya, bukan dihidangkan. Kemudian hubungan malaikat dengan orang beriman yang kedua yaitu adalah malaikat menolong orang-orang beriman, ya. Menolong orang beriman bagaimana? Ya, lihat, dalam peperangan, dalam kesulitan, mungkin orang ini harusnya kena musibah, ditolong oleh Allah atas perintah Allah, menyuruh siapa? Malaikat. Ya, lihat, banyak para nabi ditolong oleh para malaikat, banyak para sahabat ditolong oleh para malaikat. Nah, ini contohnya. Kita percepat, ya. Kemudian malaikat itu juga suka, ini hubungan yang ketiga. Malaikat juga suka mengaminkan doanya orang-orang beriman. Maka jangan sembarangan berdoa, ya. Dan kalau disebutkan dalam hadis, kalau kita baca setelah waladhdallin, imam baca amin, maka kita ucapkan amin. Siapa yang bersamaan dan juga bersamaan dengan malaikat, maka sudah dikabulkan doanya. Nah, ini sunnahnya. Dalam sholat itu tidak boleh mendahului imam, harus selalu ada di belakang imam. Maknanya harus imam duluan, kecuali dalam mengucapkan amin. Amin itu harus bareng, ya, harus bareng. Kemudian berikutnya yang keempat, hubungan malaikat dengan orang beriman, yaitu adalah malaikat-malaikat ada yang mereka ini tugasnya mencari majelis-majelis ilmu. Ini udah saya ceritakan di pertemuan pertama. Mereka kalau ada majelis ilmu, mereka akan duduk di majelis ilmu, ya, di sini, ya, seperti ini, insya Allah. Dan kemudian malaikat ini akan mendoakan mereka yang ada di majelis itu. Dalam riwayat lain disebutkan mereka akan mengepakkan sayapnya, akan menundukkan sayapnya, kata Nabi, ridon, karena mereka ridho, senang dengan apa yang dicari oleh orang yang ada yang duduk-duduk di situ. Makanya kalau ngumpul di dalamnya nggak ada sama sekali kebaikan, lebih buruk. Dalam riwayat disebutkan, ya, majtama qaumun la yadhkurunallaha fi illa kamitsli jifati himar. Tidaklah sekelompok orang-orang duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul, tidak ingat Allah sedikit pun, tidak ada ngomongin kebaikan sedikit pun di situ, illa, melainkan ketika mereka bubar di sisi Allah mereka seperti bangkai keledai. Ya, makanya kalau kita ngumpul-ngumpul, di antara sunnahnya apa? Baca doa kafaratul majlis. Karena lamun orang ngumpul kan sok ngobrolkeun saha batur, ya. Kalau lagi ngumpul suka ngomongin yang enggak baik, nah kita kafaratul majlis itu untuk menghapus dosa-dosa. Berikutnya, malaikat-malaikat hubungan orang beriman berikutnya itu adalah malaikat-malaikat yang mendoakan orang-orang beriman yang yang mencatat orang-orang beriman yang masuk masjid ketika sholat Jumat. Tadi hadisnya sudah disebutkan. Nah, nanti mulai Jumat depan, ya, harus lebih rajin ke masjid. Kalau ada masih di luar, ya, misalnya teman antum udah di dalam,
teman kadon ngobrol di luar jorowokan, Kang ieu malaikat nungguan gitu. Mana teka ciri nya ada goib gitu. Hadieu we. Ya, sebutin hadisnya. Ya, hadisnya ada. Jadi sini masuk gitu. Nah, itu dakwah. Kemudian hubungan yang lainnya yaitu adalah malaikat memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Salah satunya adalah ketika sakaratul maut. Kenapa ada orang soleh kalau mau meninggal senyum pas meninggalnya? Salah satunya adalah karena mereka diberikan kabar gembira oleh para malaikat tempatnya di surga nanti. Nah, begitu ya. Taib, terakhir tentang malaikat. Apa sih buah ya daripada iman kepada malaikat? Apa sih kebaikan bagi kita? Atau kan iman itu wajib. Apa sih hikmahnya atau buahnya apa? Yang pertama, kita mengetahui keagungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Malaikatnya saja sudah agung begitu, apalagi siapa? Penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allahu Akbar, Allah Maha besar. Kita ini makhluk kecil. Ya. Malaikat itu besar. Jibril aja tadi kata Nabi saddal ufuk, katanya menutupi ufuk dari timur ke barat. Nggak kelihatan kalau duduk di atas. Saking besarnya. Dan kata Jibril ada malaikat lebih gede dari aku. Ya, kita ini kecil. Kita ini makhluk yang kecil. Nah, jadi nggak bisa dibayangkan kayak apa namanya? Kayak sesuai dengan akal kita tentang malaikat itu ya. Yang kedua yaitu ziyadatu syukri lillah, menambah rasa syukur kita kepada Allah dengan adanya malaikat. Alhamdulillah Jibril turun nurunkan wahyu, kita jadi dapat wahyu, dapat apa namanya? Kita dapat kalam Allah sampai kepada kita melalui para nabinya. Ya, kemudian ada rezeki ini ya. Itu nanti itu mana itu asalnya teh? Diturunkan atau dikeluarkan dari bawah atau dari mana? Siapa yang ngatur ini? Yang ngatur Allah melalui malaikat Mikail. Ini syukur kita, bersyukur alhamdulillah di Bandung masih gampang, coba di negara-negara lain ya. Nah, rasa syukur. Kalau kita duduk beramal yang tadi, ada malaikat mendoakan, rasa syukur ya. Kemudian yang ketiga, menambahkan rasa cinta kita kepada malaikat. Orang beriman jadi punya rasa cinta ke malaikat. Wah, malaikat itu luar biasa ya. Jibril, wah luar biasa ya, Jibril luar biasa. Malaikat Mikail, Israfil, wah Israfil lebih gede lagi ya, luar biasa. Kemudian yang terakhir yaitu menambahkan rasa tenang bagi orang beriman. Jadi orang beriman itu kalau ada kesulitan dibantu oleh Allah melalui para malaikatnya. Kalau lagi lihat peperangan orang beriman, jarang kalah. Ya, jarang kalah. Rasul selama hidupnya perang hanya sekali saja terpukul mundur itu di perang Uhud, selalu menang. Ya, malaikat selalu bersama mereka. Lihat saudara-saudara kita para mujahidin di mana-mana, ya. Mereka selalu menang. Lawan apa aja, lawan tank aja masih, lawan senjata-senjata canggih juga masih. Karena tadi jadi ada rasa tenang. Kenapa? Ada malaikat. Orang beriman ya di negeri kita ini negeri yang aman, alhamdulillah, ibadah lebih mudah, ada malaikat-malaikat yang mendoakan kita. Rasa tenang ada dalam diri kita. Baik. Itu mengenal iman kepada malaikat ya. Tentunya ini ringkasannya. Sangat luas sekali pembahasan tentang malaikat. Sekarang yang kedua, mengenal setelah malaikat apa? Kitab-kitabnya. Kitab-kitab Allah yang dimaksud adalah wahyu yang Allah turunkan ke bumi dengan tujuan untuk apa? Memberikan petunjuk. Nah, ini bukti apa? Bukti bahwa Allah itu Rob. Rob itu dia yang menciptakan, dia yang ngasih petunjuk, dia yang ngasih makannya, dia yang mengaturnya. Ya, kalau manusia itu bisa bikin sesuatu belum tentu bisa ngasih petunjuknya. Ya, sok Iwan ya, kadang kita suka beli sesuatu barang mana katalognya itu kumaha masangna, itu benar itu senanu jualan teh gitu manusia ya. Allah itu menciptakan, setelah menciptakan dikasih cara hidupnya gimana, namanya petunjuk, yaitu wahyu. Dan
untuk menjalankan petunjuk perlu makan, ya perlu makanan hati, makanan badan, perlu minum, dikasih rezekinya sama Allah, diatur matanya biar bisa ngelihat semua. Nah, ini Rob namanya. Nah, kitab-kitab yang Allah turunkan ke bumi ini jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Gimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara beriman kepada kitab Allah bahwa satu, kita harus mengimani bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari sumber yang satu, ya, kepada para nabi dan para rasul. Kita harus mengimani itu. Yang kedua yaitu mengimani bahwa semua yang Allah turunkan dari kitab-kitab itu semuanya benar, tidak ada yang salah dan tidak ada yang bentrok, tidak ada yang berbenturan, semuanya sama. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Rasulullah Nabi Muhammad semuanya sama, ya, semuanya dari sumber yang sama. Nah, itu cara beriman. Kemudian yang berikutnya yaitu mengimani kitab-kitab apa yang Allah sebutkan nama-namanya, ya, dan kemudian mengimani bahwa Al-Qur'an itu adalah muhaimin. Al-Qur'an itu sebagai hakim dan sebagai pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nah, sekarang saya mau tanya, kitab yang Allah turunkan itu, ya, kitab yang Allah turunkan itu jumlahnya berapa? Kan banyak, kata saya, 4 banyak ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 104. Dari 104 itu bentuknya ada yang kitab, ada bentuknya suhuf. Kalau 4 tadi kan Zabur, Taurat, Injil sama Al-Qur'an. Tapi ada di Al-Qur'an disebutkan suhufi Ibrahim, berarti ada suhuf juga, berarti bukan 4 dong. Nah, di Al-Qur'an aja tidak 4, lebih. Nah, jumlahnya ada 104. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim, dari 104 wahyu itu intisarinya ada dalam 4 kitab, yaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Intisari 4 kitab ini adanya dalam satu kitab yaitu Al-Qur'an. Ya, intisari yang 4 tadi, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an adanya ada dalam Al-Qur'an. Dan intisari Al-Qur'an itu adanya ada dalam satu surat. Surat apa? Al-Fatihah. Ya, ada dalam surat apa? Surat Al-Fatihah. Kemudian intisari surat Al-Fatihah itu hanya ada dalam satu ayat saja. Coba sebutin. Bukan. Di Al-Fatihah? Al-Fatihah? Ayat Al-Fatihah? Kenapa jadi jawabnya bukan Al-Fatihah? Gini, intisari 104 wahyu ada dalam 4 wahyu, yaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Yang 4 ini intisarinya ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an intisarinya ada dalam satu surat, namanya surat apa? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah intisarinya ada dalam satu ayat di surat Al-Fatihah. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu intisari dari semuanya. Kita hanya disuruh ibadah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, kenapa banyak kitab yang tidak diberitakan kepada kita? Karena Allah Maha tahu mana yang diperlukan oleh kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah membenarkan apa-apa yang sudah ada di Al-Qur'an. Ada kisah Nabi Musa enggak? Ada. Nabi Musa teh nabi nasaha, nabina orang Yahudi. Ya, tapi oleh Allah diceritakan bahwa Nabi Musa itu agamanya Islam, berislam kepada Allah, dan orang Yahudi itu maknanya adalah Yahudi itu dari kata hadu, maknanya kembali kepada Allah. Mereka adalah umat Nabi Musa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ngaku Yahudi tidak mengikuti jalannya Nabi Musa, mereka bukan orang Yahudi. Mereka kufur terhadap agama Yahudi. Dibenarkan oleh Allah di Al-Qur'an, begitu juga di Taurat membenarkan Al-Qur'an, membenarkan Injil dan seterusnya. Kemudian, ya, di Al-Qur'an ada enggak kisah Nabi Isa? Ada. Diceritakan Nabi Isa itu bukan yang dituduh sekarang oleh orang Nasara. Ya, Allah sebutkan di Al-Qur'an, ya, sebagaimana disebutkan di Injil, Nabi Isa itu adalah hamba Allah, Rasul Allah, utusan Allah. Kata orang Nasrani, enggak, itu mah anak Tuhan. Buktinya apa? Enggak punya bapak, tiba-tiba
seorang wanita gadis bisa hamil. Nah, kata sama Allah dijawab di surat Ali Imran, kata Allah, inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam. Perumpamaan Isa itu sama kayak perumpamaan Nabi Adam. Allah menciptakan dari tanah dan Allah bilang kun fayakun, jadi maka jadi. Nabi Isa nggak punya bapak, Nabi Adam punya bapak, punya ibu nggak? Enggak. Nabi Adam harusnya lebih layak jadi anak Tuhan kalau memang harus ada anak Tuhan, tapi nggak ada. Allah itu wahid, Allah itu ahad, Allah itu hanya satu esa. Nah, kata siapa? Kata orang Nasoro, dan Nabi Isa mah pokoknya nama ajaib, soalnya dari seorang ibu dilahirkan dari seorang gadis. Ya, pokoknya nggak punya bapak. Ada dijawab lagi oleh Al-Quran, oleh hadis. Sekarang saya mau tanya. Ya, Nabi Adam tadi oke lah nggak ada bapak ibu, diciptakan langsung oleh Allah. Sekarang saya tanya, Hawa istrinya Nabi Adam dari mana Allah ciptakan? Dari tulang rusuknya Nabi. Eta malah lain ti ibu, eta mah ti bapak, so kumaha lahirna? Lebih hebat lagi enggak? Nah, maka Allah, kata Allah, subhanallah, maha suci Allah. Karena Allah itu kalau sudah ingin melakukan sesuatu, Allah bilang kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, jadi maka jadi. Mau bapak ngeluarin perempuan tadi Hawa, ya, mau ibu yang enggak punya suami atau gadis bisa kalau Allah sudah takdirkan maka jadi gitu. Nah, itu Al-Qur'an. Nah, kita seorang mukmin maka kita harus mengimani Al-Qur'an, yaitu mengimani Al-Qur'an, mengimani semua kitab-kitab yang ada. Dan khusus terhadap Al-Qur'an, kita bukan hanya mengimani, kita harus membacanya, harus memahami isinya, harus mengamalkannya, dan usahakan kita bisa menghafalnya walaupun hanya beberapa ayat, beberapa surat. Nah, ikhwan akhwat perhatikan. Ya. Gini, Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Bedanya sama kitab yang lain, Al-Qur'an itu turunnya berangsur-angsur. Kalau kitab yang lain langsung, Taurat itu langsung satu kitab. Kalau Al-Qur'an enggak, 5 ayat, 10 ayat, 2 ayat, cok. Turunnya acak-acakan enggak sesuai dengan urutan Al-Qur'an hari ini enggak. Al-Alaq dulu, Al-Mudassir, terus begitu. Diterimanya oleh siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nulis enggak waktu itu? Enggak, di sini disimpan. Harus dihafal sama Rasulullah. Setiap tahun, setiap Ramadan disuruh diulang tuh nu kamari nu satahun sok sebut bacakeun naon-naon nu turun. Ya. Berarti Nabi kuat sekali apanya? Ingatannya. Dan yang hebatnya lagi tahu enggak? Malaikatnya itu kan gini, turunnya wahyu itu berat, kata Nabi gini. Ibnu Umar nanya, wahai Rasul, atau Ibnu Abbas saya lupa, atau Abdullah bin Amr ya. Wahai Rasulullah, gimana rasanya kalau ada turun Jibril katanya. Kata Rasulullah, seperti ngedengar suara dentuman, bom gitu. Keras sekali, kata Rasulullah, dengarkan. Ini hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah, ketika suara itu datang, maka aku langsung fokus. Dan aku selalu mengira kalau suara itu datang, aku mengira hari itu aku meninggal. Kenapa? Berat. Kata Aisyah, Rasulullah pernah di musim dingin yang sangat dingin di kota Madinah, dan di malam hari turun wahyu, bajunya langsung basah kuyup. Beratnya menerima apa? Wahyu. Dalam riwayat lain kata Aisyah, Rasul pernah di atas unta, lagi naik unta, Jibril turun. Untanya langsung gini, brek, langsung duduk. Lehernya nggak bisa diangkat gini di tanah. Jibril nyampaikan wahyu. Beres Jibril nyampaikan wahyu, untanya langsung berdiri lagi, langsung jalan lagi. Berat nggak wahyu itu? Berat. Hebat nggak Rasulullah? Rasul hebat sekali dan kuat sekali, dan ingatannya hebat. Kenapa hebat? Rasul siap mentalnya, jiwanya kuat, hafalannya kuat, ya, akalnya kuat. Coba apa buktinya? Malaikat kalau mau datang janjian nggak? Nggak. Muhammad, Rasulullah besok saya datangnya pada asar ya, gitu. Nggak ada janjian, dan Rasul nggak bisa request, ya.
Jibril kalau udah jam 9 ke atas jangan ya, saya istirahat. Bisa gitu nggak Rasulullah? Enggak. Kata Rasulullah, aku pernah didatangi Jibril lagi tidur. Pernah Rasul lagi sholat subuh di rakaat kedua datang wahyu. Lagi perang apa? Perang Badar, turun surat Ar-Rum. Lagi perang, bayangkan atau lagi perang. Ya, Rasul enggak, Jibril kayak lah tuh ya perang tinggal itu musuh 1000 ya. Enggak bisa, Rasul langsung nerima dan harus dihafal. Lihat, Al-Qur'an itu wahyu yang sangat agung diterima oleh manusia yang paling agung. Maka kewajiban kita adalah mengimani bahwa semuanya adalah kalam Allah. Hurufnya, kalimatnya, panjangnya itu semuanya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya kewajiban kita terhadap Al-Qur'an tadi yang sudah globalnya sudah disebutkan banyak sekali yang harus dirincikan, tapi saya kira cukup untuk pembahasan hari ini. Iman kepada Nabi belum, nanti mungkin digabungkan sama iman kepada hari akhir ya. Berarti dua kali lagi ya. 2 kali lagi. Iman kepada Nabi, iman kepada hari akhir, satu pertemuan, nanti iman kepada takdir, satu pertemuan. Ya. Jadi ini mungkin materi kita di hari ini ya, iman kepada malaikat dan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan kepada Al-Qur'an ya harus kita memperhatikan karena kita ini punten ya. Ikhwan akhwat, Allah bilang ini di Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kata Allah ruhan min amrina. Ruh yang kami turunkan dari kami. Jadi kata para ulama, manusia yang di hatinya nggak ada ruh itu seperti mayit yang jalan di muka bumi, karena nggak ada ruh. Dalam hadis dikatakan, kata Nabi, siapa saja yang di tenggorokannya nggak ada Al-Quran, maka dia seperti rumah yang bobrok, yang kalau dilihat nggak enak dilihatnya. Ya, maka kita harus banyak interaksi dengan Al-Quran. Itu indah. Banyak keagungan keindahannya, tapi keindahannya tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang banyak persahabatannya dengan Al-Quran. Al-Quran tuh banyak rahasianya ya, tapi Al-Quran gak akan ngasih tahu rahasianya kalau kita gak deket. Sama kayak manusia, mal mungkin sok antum ya naik angkot ya, karek ketemu di angkot, kenalan, di mana Pak? Abi mah di Cibiru. Wah, langsung ngadongeng ya, Pak abi teh gaduh bibi terang tuh. Wah, saha cenah itu karege kenal, moal mungkin ya, moal mungkin Pak abi mang abi teh tentara terang tuh, moal mungkin ya. Namanya sahabat itu akan seseorang itu akan ngasih rahasianya kalau sudah jadi sahabat. Al-Quran juga begitu, Al-Quran akan ngasih keindahannya, rahasianya kalau kita jadi sahabat Al-Quran, kalau kita dekat dengan Al-Quran. Kalau jarang dekat berinteraksi dengan Al-Quran, dia tidak akan berikan apa-apa ya. Bacanya capek, berat pisan, baca sahalaman teh asa 2 jam ya, asa nanti wah pokoknya mah berat pisan, terus godaannya banyak pisan, baru juga a'udzu billahi minasyaitonir rajim teng wah kira oh iya anu iya teh anu ngadm wah ngoprek kelas setengah jam tadi teh ngaos a'udzu billahi deui padahal can mulai ya. Lihat kalau orang nggak deket dengan Al-Quran tuh, kalau orang sudah senang dengan Al-Quran, menelpon juga diantep, terus aja ngaji ya, terus aja ngaji ya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, para ulama, banyak yang begitu. Nah, ini penting sekali ya. Tapi mungkin sampai sini dulu karena waktu juga ya, dan insya Allah nanti saya mungkin mulai pekan depan, mulai pertemuan berikutnya akan coba asar di sini ya. Tadi itu saya udah di buah batu yang sana yang lama ya, buah batu lama, ada rapat di situ. Saya kira deket, tenang aja kata saya. Ini tinggal lempeng tepi gitu. Ternyata pas keluar langsung berhenti. Ya. Nah, nanti biar bisa lebih awal lagi. Baik, mungkin itu Ikhwan Akhwat, ada pertanyaan nggak? Boleh, baik 1 atau 2 lah, boleh. Ikhwan 1, Akhwat 1, Ikhwan 1. Kalau Ikhwan nggak ada, Akhwat. Siapa dulu? Akhwat dulu. Kalau ada pertanyaan sok. Ada, silakan. Ya, silakan.
Ya, ya paham lah pertanyaannya. Ya, sama-sama. Yang pertama, ya kuatkan ilmunya. Yang kedua, fokus. Ya, fokus kepada perkara yang pentingnya. Dari urusan iman kepada malaikat, kita harus mengimani berita-berita tadi itu. Oh, malaikatnya besar gitu. Ya. Nah, jadi kita fokus kepada imannya. Yang ketiga, ya kurangi daripada banyak melamun, ya menghayal, melamun. Karena tadi kan urusan goib itu tidak bisa dibayangkan oleh diri kita. Sekarang ini kata Nabi Jibril, Rasul diperkenankan melihat Jibril. Ya dalam hadis tadi dia duduk di antara langit dan bumi. Ya kata Nabi saddal ufuk, badannya memenuhi itu timur ke barat penuh sama Jibril. Nah Jibril Rasul melihatnya. Kita harus mengimani berarti gede banget gitu. Nah habis itu fokus bahwa kita mengimani bahwa Allah maha besar dari itu. Karena ya kalau misalnya banyak ngelamun nanti apalagi banyak nonton apalagi nonton film-film superhero yang gitu-gitu. Nah ini dihindari. Dan yang terakhir mungkin banyak sibuk dengan amal, ya, sibuk dengan kebaikan. Karena hal yang gaib itu tidak bisa dibayangkan oleh akal kita. Kata Allah gini di surat Muhammad. Allah memberikan perumpamaan, Allah menjanjikan sungai di surga nanti itu dari susu, dari arak airnya tuh. Dari madu soka bayang tuh. Tina susu, eta susu naon ya. Gitu. Kumaha kita langsung aja mengimani betapa agungnya kuasanya Allah, dan Allah menyebutkan min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dari susu yang enggak berubah rasanya. Susu itu lamun udah kadaluarsa naon berubah rasanya. Kemudian kata Allah dalam Al-Qur'an ya wa min khamrin ladzatil lisyaribin, dari arak yang enak diminum. Katanya arak itu enggak enak katanya. Tapi nanti mah araknya enak. Gitu. Dari madu. Ya, madu, enggak perlu ngebayangin eta lebahna sabaraha hiji nih eta ngumpul ngajian maduna gitu. Enggak usah, enggak perlu ya. Perbanyak belajar, perbanyak amal insyaallah. Kalau sibuk insyaallah enggak akan, dan kurangi nonton TV ya, kurangi nonton TV. Kalau bisa enggak lebih bagus ya. Kurangi nonton TV. Saya kira nggak akan banyak faidahnya, nggak ada faidahnya. Ustaz kan penting berita. Oh Anda ini memang seorang politikus sehingga perlu terus-terusan mantengin berita atau apa gitu ya. Berita kan bisa sekali dilihat di medsos banyak. Ya. Kayaknya saya pernah ya, saya di rumah nggak punya TV. Ya saya sama istri itu sepakat nggak, waktu nikah sudah kita nggak akan beli TV. Anak saya itu nggak kenal TV. Ya, waktu masih kecil banget itu kalau ke rumah orang yang ada TV bengong gini, naon cenah kotak gede aya warnaan gerak gitu. Kayak kampungan. Akhirnya apa di rumah itu kalau lagi santai sibuknya apa? Bermain, baca buku gitu. Ya. Jadi ada taman gitu, main di taman, nanam apa ya, kayak gitu. Lebih manfaat lah. Terus saya pernah ya mengunjungi ke rumah saudara lagi nonton TV, saya lihat sinetron isinya teh lagi pada makan itu ya, saya nggak tahu sinetron apa lagi pada makan gitu, yang satu bilang dalam hatinya si eta teh kieu urusan apa selingkuh, urusan naon itu naon baik nah cek saya teh ditaronton kieu eta gantilah kata pusing dengan itu. Terus anak-anak ngeliatin gitu, ibu ngebentak anak, yang ngebentak istri ngebentak suami, rebutan pacar naon gitu. Ada yang mau loncat dari jembatan, kenapa? Ditinggal pacar. Apa itu, nggak ada kebaikan. Jadi tonton ke orang terus dibayar di listrikna. Ya. Aneh. Nah, lebih baik ditinggalkan lah. Yang kalau sibuk insya Allah nggak akan merasa ketinggalan. Baik, ada lagi, Ikhwan? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Cukup dulu ya untuk hari ini, sudah 5:30. Nanti kita perbaiki lagi jadwalnya atau jamnya, insya Allah saya usahakan lebih awal. Tadi saya Jumatan tuh ngisi di Bumi Putra
terus langsung rapat gitu, langsung rapat. Nah, nanti insya Allah kita atur lagi. Mungkin sampai sini dulu ya dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.